Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahrul qiyam. Wa marhaban ya syahrul ghufran. Alhamdulillah, pada akhirnya doa terkabul. Usia sampai sekali lagi ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Semoga keberkahan usia untuk kita semua selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Sungguh sebuah kenikmatan yang sangat-sangat besar sekali dari Allah Azza wa Jalla ketika usia dan kesehatan diberikan sekali lagi untuk bisa berada dalam dekapan bulan ampunan, berada dalam pangkuan bulan penuh kasih sayang. Jiwa-jiwa yang beriman pada hari ini dan seterusnya sungguh sedang pada puncak merefleksikan kerinduan untuk kemudian memperbanyak ketaatan. Jamaah rahimakumullah, pada 17, 21 atau 22 hilal sudah terlihat di berbagai belahan Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia bersama ormas-ormas Islam dan para pakar serta Majelis Ulama Indonesia juga sudah bersepakat untuk menetapkan bahwa mulai besok kita akan berpuasa. Saya atas nama pimpinan di Akal Islamic Center mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada kita semua, khususnya yang tarawih pada malam hari ini di Akal Islamic Center, atas keberkahan usia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, dan lebih besar dari itu adalah kenikmatan berislam dan kenikmatan beriman. Ini sungguh sebuah kesyukuran yang besar bagi kita semua berada di dalamnya. Lalu apa dan bagaimana hari-hari ke depan yang harus kita lakukan? Di depan mata ada sebuah program besar sebetulnya yang ketika kita tidak cerdas, tidak fokus, dan tidak spesifik dalam mencermati, maka kita akan seperti tahun-tahun lalu, seperti tahun-tahun berlalu. Ya, paling yang kita lakukan standar, ya berpuasa sejak sahur, kemudian menunggu berbuka, kerja dari pagi sampai siang seperti biasa, lalu kemudian capek setelah taraweh, itu pun jika tidak kekenyangan, lalu kemudian tertidur, bangun-bangun langsung sahur tanpa sholat malam, tanpa ada ritual penting pada malam hari itu. Ya istirahat, sholat subuh, ada yang tidur lagi. Celakanya nanti barangkali ketika Piala Eropa sudah mulai berjalan, maka akan banyak yang begadang sejak jam 2:30 sampai subuh, lalu tidur sampai zuhur. Karena tidurnya kelamaan, biasanya habis sholat zuhur tidur lagi, dan kemudian asar baru hidup sebentar menunggu buka puasa. Setelah itu kembung lagi perutnya, ya, mungkin tarawih mungkin tidak, nunggu Piala Eropa lagi. Jika ini terjadi, maka kita sudah tergolong orang-orang yang merugi, orang-orang yang kehilangan momentum. Sebaiknya seperti apa? Saya menyarankan agar lebih spesifik dan lebih fokus, mari kita gunakan bulan ini menjadi bulan masuk surga sekeluarga. Agar lebih spesifik, tentu tidak menghilangkan substansi daripada berpuasa itu sendiri. Misalnya, apa sih yang harus kita kerjakan
15 menit minimal sebelum berbuka puasa, walau dalam keadaan beraktivitas, jangan lupa berdoa. Karena itu saat dikabulkannya doa-doa. Dan doa itu besar sekali maknanya. Jangan dikira tidak. Ketika masyarakat Jakarta Utara berdoa karena mereka tertindas dan terzalimi, tidak tahu bagaimana caranya suara didengar oleh gubernur yang kafir ini, tiba-tiba saja rob banjir dan kemudian meruntuhkan fondasi waduk di Pantai Mutiara, tempat kampungnya gubernur di situ, yang nggak pernah terjadi banjir sebelumnya. 1,5 meter sampai 2 meter tidak tanggung-tanggung. Yang seharusnya yang berhak untuk kena banjir itu ya kalau nggak Luar Batang, Muara Angke atau Kamal Muara. Tapi semuanya tidak kena kecuali kampungnya gubernur yang zalim ini. Di saat orang-orang miskin yang digusur tiba-tiba itu kemudian berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia juga begitu. Konspirasi untuk mengeruk aset Indonesia dari orang-orang yang serakah, dari negara-negara yang telah bersekutu, ini luar biasa. Tetapi qadarullah, Allah pecah belah mereka tanpa usaha kita. Ini kalau bukan karena doa-doa yang kita panjatkan, maka tidak tahu apa jadinya dengan negeri ini, khusus untuk keluarga. Berdoalah yang banyak menjelang berbuka puasa, terutama doakan istri, doakan suami, doakan anak-anakmu. Dan anak-anakku sekalian, kalau kalian banyak berdoa untuk kedua orang tua, banyak kemudahan urusan orang tua, terutama yang terkait dengan mengurus kalian, wahai anak-anakku sekalian. Misalnya, kalau anak-anak saya sering mendoakan saya sebagai orang tuanya, saya merasakan betul ada puzzle-puzzle yang tiba-tiba matching, terutama terkait dengan urusan saya terhadap pendidikan mereka, terhadap pembiayaan mereka, terhadap rencana-rencana masa depan mereka. Jadi kita sebagai orang tua yang sering didoakan anak, dan wahai anak-anakku sekalian, kalau kalian sering berdoa untuk kedua orang tua kalian, rezeki-rezeki Allah untuk kalian itu datang lewat kedua orang tua begitu mudahnya. Dan orang tua kemudian juga mudah untuk mengarahkan kalian semua. Dan siapa saja yang juga ingin punya keturunan, ini tempat di mana doa-doa dikabulkan. Ini juga sekaligus momentum penting bagi yang punya masalah dengan pasangannya. Doakan di situ. Misalnya, Anda ingin sekali punya suami yang saleh, yang menjadi imam bagi Anda untuk masuk surga. Atau sebaliknya, Anda ingin sekali punya istri yang salihah. Pada momentum sebelum berbuka puasa itu nggak usah berpikir bagaimana merubah dia. Coba fokus sekarang, bagaimana cara kita menyikapi dia dengan kondisi dia yang sekarang. Bagaimana caranya agar kita yang bisa lebih sabar. Bagaimana cara kita. Jadi jangan bermimpi untuk merubah dia yang sudah punya agama sebelumnya sama orang tuanya. Berat. Saran saya, kita yang harus introspeksi. Bagaimana kita yang berdoa kepada Allah agar kita diberikan cara baru untuk menjadi teladan bagi dia, untuk menginduksi energi kebaikan yang ada pada kita sehingga secara positif masuk ke dalam sel-sel tubuh pasangan kita. Berhentilah untuk menghujat, untuk menyalahkan pasangan. Sebaliknya berpikir keraslah bagaimana kita merubah cara kita berinteraksi dengan dia sehingga terjadi perubahan. Begitu juga kepada anak-anak. Kepada anak-anak saya pikir bukan mereka nakal, bukan mereka tidak tunduk pada orang tuanya. Barangkali ada cara kita yang keliru. Orang tua yang berharap anak memahami orang tuanya adalah orang tua yang berpikir mustahil. Karena anak tidak pernah mengunjungi alam orang tua.
Tapi sebaliknya orang tua pernah menjadi seperti anak-anak. Jadi lebih mudah bagi orang tua untuk mengunjungi alam anak-anak. Pada saat itu berdoalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dimulai dari kesyukuran atas nikmat orang tua, kesyukuran diberikan nikmat keturunan, baru setelah itu minta sama Allah agar dikuatkan untuk bisa merubah keturunan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi tema menjadikan Ramadan sebagai bulan masuk surga sekeluarga, saya kira ini yang membuat kita nanti tidak gagal fokus di Ramadan. Ya, dengan semua dinamika yang sedang berlangsung. Waktu berbuka puasa, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Sebaiknya jangan ada gadget saat berbuka puasa bersama. Istri, suami, nikmati makan bersama ini. Anak-anak kalau perlu, sayangku, nggak usah ada gadget lagi. Bahkan saran saya, ini juga sudah saya lakukan, keluarlah, live lah dari grup-grup yang menghabiskan dan menyita waktumu yang nggak penting. Kalaupun itu penting, gak lebih penting daripada Al-Quran. Ini saatnya untuk kita berdua-dua dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk memperbanyak waktu lagi dengan keluarga. Dan bilang sama anak-anak, coba kurangi interaksi dengan sosial media. Coba sekarang berinteraksi langsung dengan keluarga saat berbuka puasa. Dan ajak kepada keluarga untuk berpikir tentang empati. Orang tua yang berhasil menanamkan rasa empati pada anaknya, kepada orang miskin pada saat seperti ini, dan mengajak langsung anaknya untuk berpikir tentang sedekah. Sedekah tiap hari. Memberikan iftar setiap hari. Kalau perlu alokasikan gaji, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. Atau separuh gaji. Untuk berpikir siapa yang Anda kasih makan untuk 1 bulan ini. Bukan cuma buka puasanya. Kirim kepada orang miskin di sekitarmu, khususnya keluarga terdekatmu. Belikan beras untuk 1 bulan, berikut mungkin ikan atau telur atau daging atau apalah, sarden gitu kira-kira untuk 1 bulan. Sekaligus juga sirup untuk 1 bulan. Coba kita berpikir untuk masing-masing keluarga dekat kita, 1 orang saja. Siapa yang miskin di sekitar kita, lakukan itu. Supaya kita tidak hanya mendapatkan 1 pahala dari 1 kebaikan kita sendiri. Akan lebih hebat kalau kemudian pada 1 hari kita mendapatkan banyak pahala puasa karena kita memberikan makan banyak orang. Dan kalau cuma iftar itu biasa. Untuk tahun ini lakukan sesuatu yang luar biasa. Karena ingin masuk surga sekeluarga, jadi kasih makan sekeluarga. Kasih makannya pun jangan cuma berbuka, harus berani bersedekah. Memberi makan 1 keluarga bersama-sama, bukan cuma buka puasa, tapi sehari itu untuk keluarganya. Lalu tarawih. Ini saat-saat yang paling nikmat untuk syiar Ramadan, untuk meramaikan masjid. Karena biasanya masjid ini dalam pengamatan kami, dalam dunia dakwah sekaligus marketing dakwah, itu masa-masa peak seasonnya cuma 10 hari. Ada yang cuma 1 minggu. Masjid kembali seperti semula sholat isyanya. Masjid kembali seperti semula. Yang paling duluan kembali seperti semula adalah sholat subuhnya. Jadi jamaah aktif betul itu. Yang selebihnya jamaah-jamaah ngambang, yang cuma jamaah musiman itu sudah hilang. Ini biasanya karena tekad di awal Ramadan seperti ini itu kurang kuat. Doa agar dikuatkan bisa beribadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi hadzal syahr al-mubarak. Ya Allah, tolong aku di bulan suci Ramadan ini untuk bisa memperbanyak zikir, memperbanyak syukur, memperbanyak ibadah. Minta sama Allah, kalau perlu bikin agenda, schedule. Misalnya, selain sholat wajib yang menjadi prioritas utama adalah qobliyah dan ba'diyah. Jangan sampai terlewatkan. Kalau perlu ambil target khusus sholat zuhur misalnya 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelahnya. Jangan sampai kehilangan momentum itu. Lebih khusus lagi tentu qiyamul lail. Saya kira akan lebih hebat lagi kalau mulai kita bersama-sama mengajak keluarga untuk tahajud bersama. Si ayah yang menjadi imam.
Kalau ternyata anaknya lebih banyak hafalannya, ya ayah rela mundur lah dikit. Biarkan anaknya yang menjadi imam. Atau kita-kita yang jarang sholat berjamaah sama istri, karena sering ke masjid maksudnya, bukan karena sibuk. Sekarang coba manfaatkan momentum kita sambil murojaah hafalan, ya, untuk qiyamul lail bersama istri. Yang belum punya istri, ya silakan atur sendirilah. Yang belum punya suami, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat yang mau jadi imam tapi belum punya pasangan sekarang. Karena banyak imam-imam galau sekarang yang belum punya pasangan. Saya doakan yang belum punya istri, semoga diberikan imam yang sekarang lagi galau ini. Lalu sahur. Ini seringkali orang tua yang tidak kreatif menciptakan suasana sahur yang tidak kondusif. Contoh, biasanya ibu-ibu bangunin sahur anak-anak susah atau gampang? Mayoritas susah. Sehingga kadang-kadang ibu-ibu pegel bangunin anak-anaknya. Nah, ketika ibu capek, biasanya provokasi dimulai dari ibu. Kak, bangunkan adik kamu itu, susah sekali dibangunkan. Kira-kira kakak jadi apa saat itu? Karena ibunya bilang, bangunkan adik kamu, susah sekali dibangunkan. Kira-kira perasaan si kakak jadi apa saat itu? Gladiator. Bangun gak lo? Bangun, ntar lagi azan subuh nih. Kamu tuh ya, nanti telat tahu. Kira-kira adik senang gak dibangunin dengan cara begitu? Enggak, akhirnya bangun. Nyebelin kakaknya, nangislah dia. Dari meja makan duduk. Ibunya padahal tadi berusaha masak enak untuk anaknya. Kira-kira akhirnya anak yang dibangunkan dengan cara itu di meja makan gimana jadinya? Enak gak dia? Semua makan di meja makan jadi enak atau jadi gak enak? Enggak enak. Si kakaknya bentak lagi. Cepat makan, bentar lagi nih azan. Apapun masakan ibu jadi gak enak semua. Pertanyaannya, siapa provokatornya? Situasi menjadi rusak di waktu sahur ini, siapa provokatornya? Bapaknya. Karena kurang kreatif mengendalikan situasi. Nasihati istri, bu, sayang, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling tepat setelah tahajud di waktu sahur ini adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan rusak suasana. Nonton bola saya nggak larang karena saya sudah salah satu penggemar. Ini juga masalah sebetulnya. Tapi kalau ada program paling bagus nanti waktu sahur, matikan TV. Sebetulnya ketinggalan Piala Dunia, ketinggalan Piala Eropa nggak ada masalah sebetulnya. Cuma dibuat-buat aja gitu. Tapi oke lah tetap nonton, namun jangan lupa istighfar. Dan bikin perjanjian sama diri sendiri. Kalau sampai nonton Piala Eropa, tapi tidak tahajud, betapa berdosanya saya. Di setiap sepertiga akhir malam Allah turun dan berjanji kepada dirinya sendiri, tidak akan kembali ke arah sebelum mengabulkan doa-doa orang yang berkabul sepertiga, sebelum mengabulkan doa-doa orang yang berdoa pada sepertiga akhir malam, lalu kemudian kita habiskan untuk nonton. Ini sungguh kita hamba-hamba yang kufur terhadap nikmat yang besar itu. Habis sholat subuh berjamaah. Tentu harus ada target. Target penting begini. Selain khatam Quran membaca secara nazar, secara lihat langsung, saya juga ingin menganjurkan keluarga saya program menulis Quran sampai khatam. Ini di Akal ada program mushaf. Ada berapa jilid? 10 jilid, 1 jilid 3 juz. Coba belajar menulis. Ini pengaruhnya besar. Dan kalau satu keluarga pernah menulis Quran bareng, bahagia nggak kira-kira? Nah, kalau ini kemudian kita pelan-pelan mencoba realisasikan, dan ini ada komando dari suami, dari ayah, ya insya Allah bagus jadinya. Khususnya kepada orang-orang akal di dalam ini. Semuanya harus nulis dan beli bayar sendiri. Kalau dimodalin terus kurang kuat imannya nanti. Jadi belajar menulis mushafku. Selain tadi mengkhatamkan
mengulang-ulang hafalan. Bagi mereka yang sedang terlilit hutang, bagi mereka yang sedang berperkara dengan rumah tangganya, saya anjurkan begini. Kan masalah rumah tangga itu tertinggi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Ini perceraian paling tinggi adalah KDRT. Baca surat-surat di dalam Al-Quran sambil bertawasul, mudah-mudahan dilembutkan hatimu terhadap pasanganmu. Begitu juga istri-istri yang sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya akibat perilaku buruk di antara kalian berdua. Ini momentum paling tepat untuk bertobat dan introspeksi lagi, dan bertawasulah lewat Al-Quran. Baca ayat-ayat terserah yang mana saja. Mau baca surat Ar-Rahman, bagus. Mau baca tentang kisah-kisah di dalam surat Maryam juga bagus. Yang penting adalah bagaimana mengharmonikan kembali hubungan rumah tangga ini lewat Al-Quran, dan ajak pasangan untuk sholat berjamaah lagi. Ini momentum kita untuk mentarbiyah. Ya, jamaah rahimakumullah. Ada 4 kurikulum yang harus menjadi fokus kalau ingin menjadikan Ramadan sebagai bulan masuk surga sekeluarga. Yang pertama adalah suami harus menjadi pemimpin gerakan masuk surga sekeluarga. 2, istri harus dibina dan harus disiapkan sampai dia juga punya awareness, punya kesadaran menjadi pendamping masuk surga sekeluarga. Jadi kalau suami lagi nggak ada, istri didelegasikan untuk menjadi ra'iyah allati tar'a fi baiti zawjiha. Istri harus menjadi delegator yang didelegasikan oleh suaminya untuk menjadi pendamping masuk surga sekeluarga. Anak harus kita didik menjadi jembatan, rebut hati anak kita lagi, rebut waktu anak kita lagi. Ya, kita udah suruh dia kursus ini, sekolah ini, kursus itu, kemudian dia juga sudah punya teman sendiri, dia punya mainan sendiri, lalu kita penuhi sehingga kita kehilangan waktu sama anak kita sendiri. Karena kita dan istri kita, atau suami dan istri ini tidak punya program memang untuk mengambil waktu anak. Padahal kebersamaan kita dengan waktu anak sudah terampok oleh kursusnya. Kita tambah games lagi, atau dia punya urusan di luar lagi, sehingga hubungan anak dengan orang tua menjadi renggang. Ini ambil lagi hatinya, kita bersama lagi waktunya. Nggak apa-apa, walaupun kadang-kadang dia marah-marah, nggak apa-apa. Ini proses awal. Caranya bagaimana? Isi waktu untuk bercerita sama dia. Beli buku yang nggak pandai cerita, belajar menjadi pendongeng, bercerita pada anaknya. Bacakan kisah-kisah sahabat. Kalau perlu, ada satu fikih saum dibaca bersama. Mungkin di antara anak kita atau kita sendiri ada yang nggak pernah tuntas belajar fikih saum. Tahun ini satu keluarga harus pernah belajar bab fikih saum dari A sampai Z selama 1 bulan. Jangan pertanyaan masih seperti tahun lalu, Ustadz apa hukumnya dalam ludah? Telan aja kalau enak gitu. Ustadznya berarti udah marah nih. Ini berarti nggak pernah nih belajar fikih saum. Kebersamaan ini kita tanamkan di dalamnya. Jadi suami harus menjadi pemimpin masuk surga sekeluarga, istri menjadi pendamping masuk surga sekeluarga, anak kita didik menjadi jembatan masuk surga sekeluarga. Nah yang terakhir, orang tua dan mertua. Ini kesempatan bagi kita untuk menularkan kebaikan rumah tangga kita kepada keluarga besar, dan usahakan agar kakek dan nenek anak-anak kita juga menjadi teladan masuk surga sekeluarga. 4 konten penting yang harus kita ajarkan di rumah. Keseluruhan waktu yang kita gunakan untuk dekat dengan keluarga, tanamkan 4 poin penting, materi penting. Yang pertama adalah tauhidullah dan la tusyrik billah, itu nomor 1. Kuatkan anak untuk menambah rasa cintanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan rasa takut anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan rasa harap anak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, anak-anak kita ini rentan galau. Dan anak-anak galau atau galawers ini,
Jadi Galawars Club gitu. Itu karena anak-anak ini menjadi labil karena dia tidak punya 4 ilmu ini. Ilmu cinta, ilmu harap, ilmu takut, ilmu harap, dan ilmu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kan anak-anak gadis itu frustrasi gara-gara putus pacar, udah pacarannya salah. Kehilangan yang salah, galau pula. Ini kan berarti anak kita nih sudah jatuh ketiban tangga, tangganya pun ada embernya, isinya pun comberan gitu. Gara-gara memang tidak pernah ditanamkan oleh orang tuanya 4 ilmu anti galau bagi remaja anak-anaknya. Apa itu? Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cintakan anakmu kepada Allah. Tanamkan rasa takut mereka kepada Allah. Dan yang ketiga, kuatkan rasa harap mereka kepada Allah. Dan yang keempat adalah kuatkan tawakal mereka kepada Allah. Caranya gimana? Memang kesalahan kita selama ini adalah strategi, metodologi. Anak sholat takut sama Allah atau gara-gara takut sama orang tuanya? Kalau sampai anak melakukan sholat gara-gara takut sama orang tuanya, berarti kita salah didik nih sudah. Kita sudah menjadi pengganti Tuhan di situ. Makanya la ikraha fiddin. Kecermatan menjadi orang tua, jangan gunakan pendekatan power sehingga akhirnya anak gagal fokus. Yang mestinya dia sholat karena takut kepada Allah, akhirnya dia takut kepada orang tuanya, terutama kepada bapaknya. Gara-gara siapa? Gara-gara emaknya. Awas ya, nggak sholat, aku laporin lo ke bapak lo. Gitu. Ini kedua-duanya kurang kompak. Padahal obat anti galau, obat anti frustrasi, obat anti putus asa buat anak-anak dalam menghadapi dinamika kehidupan yang begini besar, 4 ilmu itu harus ditanamkan. Dan 4 ini pula yang membentengi anak dari berbagai macam bentuk kemusyrikan dalam kehidupannya. Yang pertama apa? Mahabbatullah, rasa cintanya kepada Allah. Yang kedua apa? Takutnya kepada Allah. Yang ketiga apa? Harapnya kepada Allah. Yang keempat apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konten pertama. Konten kedua, birrul walidain. Tanamkan selama bulan suci Ramadan sikap anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Libatkan anak untuk urusan-urusan yang membantu kamu. Ada kegiatan apa saja, libatkan anak kamu, dan anak usahakan untuk menjadi pembantu, bukan pembantu ya, membantu kamu, mendampingi kamu. Jangan sampai menyesal. Saya mengingatkan diri saya. Bapak tahu gak sih apa yang paling Bapak bahagiakan dari seorang anak laki-laki? Yang paling Anda suka sebetulnya, yang selama ini tidak Anda utarakan, adalah falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Yang paling ayah senangi dari anaknya adalah kalau anak lelakinya sudah seperti Ismail, usia di mana dia bisa bahu-membahu bersama ayahnya. Bukankah itu yang diinginkan para ayah? Ya. Nih, misalnya Anda sekarang sudah menjadi seorang profesional bidang akuntansi, Anda dokter atau Anda insinyur. Ayah Anda hanya seorang, katakanlah, pengusaha warung kecil. Fine. Anda tahu yang paling dibanggakan oleh ayah Anda? Ya, satu saat mungkin ayah bangga. Anak saya sekarang jadi dokter, anak saya sekarang jadi insinyur, anak saya jadi pengusaha. Tapi anak saya nggak suka bantu warung saya. Ayah kurang bahagia. Yang paling ayah bahagia, wahai para anak, walaupun kamu menjadi pengusaha, walaupun kamu menjadi profesional, walaupun kamu menjadi seorang dokter, jika usai pekerjaan kamu selesai, kamu prioritaskan untuk bekerja bersama-sama ayahmu, itu sebuah kebaktian yang luar biasa. Tapi anak menyadari ini atau tidak? Tidak. Ketika Ismail sampai pada usia bisa bahu-membahu bekerja sama dengan ayahnya, ayahnya diperintahkan untuk menyembelihnya lewat peristiwa mimpi itu. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tentu hari yang sangat berbahagia buat kita semua ketika tema Ramadan tahun ini lebih spesifik. Kami di Akal Islamic Center sengaja juga memilih tema ini untuk kita tularkan. Jadikan Ramadan kita bulan masuk surga sekeluarga.
Ada banyak agenda yang harus kita kerjakan bersama-sama, tapi saya tidak ingin mendikte. Namun setidaknya konten pertama adalah tauhid, konten kedua adalah birrul walidin. Konten ketiga yang harus ditanamkan kepada anak kita di bulan Ramadan ini menjadi saat yang paling tepat. Di luar Ramadan susah menanamkan konten yang ketiga ini. Apa itu? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Ini perasaan ini sulit ditanamkan di luar Ramadan. Ayah cerdas, bunda cerdas adalah yang memaksimalkan momentum Ramadan di mana futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jannah wa suffidatis syayatin. 3 ilmu ini saja diketahui oleh anak. Nah, bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dia sudah punya pengetahuan di ilmu alam gaibnya, iman bil gaibnya sudah muncul. Berarti ini kesempatan saya untuk asyik ma'asyuk bersama dengan Allah, untuk berdua-dua dengan Allah. Nah, coba gunakan kesempatan ini, jangan banyak di gadget. Karena penyakit anak-anak sekarang dengan apa? Dengan gadgetnya, dengan gamesnya kan. Mainan anak sekarang gak kayak kita dulu kan. Mainan analog main benteng, petak umpet itu kan analog dulu. Sekarang mainannya digital games mereka. Jangan fasilitasi deh sekarang. Kalau perlu, gunakan kesempatan ini untuk menanamkan rasa dalam pengawasan Allah yang ketat di bulan suci Ramadan. Dan rasa itu sulit untuk didapatkan di luar Ramadan. Ini momentum penting. Sebuah kondisi Allah sendiri yang meng-create-nya. Bahkan ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Rasa takut. Ketika dia belajar berpuasa, ketika dia mulai bertahajud, ketika dia tarawih, sebetulnya itu sebuah momentum di mana dia merasakan bahwa ada pengawasan Allah di sekelilingnya. Lebih hebat lagi kalau kita tambah ilmunya, kita ajak dia untuk bersilaturahim, kita ajak dia untuk bersedekah, kita ajak menyiapkan makan berbuka puasa, kita ajak mereka untuk bersosial lainnya demi mengharapkan balasan dari Allah. Terakhir, adalah juga Qur'annya. Kita coba bikin target sama dia, khatam Quran atau tambah hafalan atau muroja hafalan, semata-mata ingin mendapatkan timbangan amal yang berat di akhirat kelak. Kalau perlu, ajarkan kepada anak kita, nak, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Nah, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau anak kita sudah terbiasa berzikir itu karena mengharapkan timbangan di hadapan Allah, walaupun ringan di lisan, berarti kita sudah menanamkan nilai yang namanya muraqabatullah. Nah, tidurmu ibadah. Lebih baik kamu tidur istirahat daripada nge-games, karena kamu gak dapat apa-apa dari situ. Tidur supaya nanti bisa memperbanyak tilawah lagi. Nah, tolong papa, nah tolong mama, rezeki papa lagi susah ini. Papa sedang banyak utang ini. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kita sekeluarga ini banyak baca surah Al-Waqi'ah, insya Allah kita tidak akan fakir. Nah, papa tidak tahu apakah nanti papa bakal dapat THR atau tidak. Mama tidak tahu apakah nanti kita bisa pulang kampung atau tidak. Bisnis papa begini, bisnis mama begini, pekerjaan papa juga seperti ini dan seperti itu. Minta anakmu untuk membaca surah Al-Waqi'ah misalnya. Menurut Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka dia tidak akan fakir. Atau fadhail suwar dalam Al-Quran, keistimewaan surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran, minta dia membaca itu, dan itu tertanam nanti di dalam jiwanya rasa apa? Muraqabatullah, selalu dalam pengawasan Allah. Dan ilmu yang keempat yang harus ditanamkan, konten yang penting-penting diantaranya adalah salat. Rabbi ja'alni muqimas salati, wahai Tuhan, jadikanlah aku orang tua teladan salat bagi anakku, dan mampukanlah anak-anakku menjadi anak-anak keturunan yang mendirikan salat. Ini momentum penting bagi kita. Anak-anak kita yang jarang salat qobliyah, anak-anak kita yang malah salat ba'diyah,
anak-anak kita yang malas bertahajud, bahkan ada anak-anak yang belum kenal sholat tahajud. Ini kesempatan bagi kita untuk mengajarkan mereka mendirikan sholat dan kemudian memperbaiki sholatnya, menambah ilmu sholatnya, juga menegakkan sholat di luar sholatnya. Inilah sekilas informasi bagaimana caranya menjadikan Ramadan sebagai bulan masuk surga sekeluarga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.